dari Malang ke 120, dari 120 ke Malang. Akhirnya Malang ya. Masih. Saya salah satu guru yang bermaksud Malang. Saya jadi guru itu di 120, begitu datang ke 120, saya minta ditolak. Pada kepala sekolah, Bu, tolong ditolak saja, Bu. Waktu itu kepala sekolahnya Bu Suryaningsih. Waktu teman-teman masuk sudah baru berganti, Pak Munir. Sebelumnya Bu Suryaningsih. Saya minta ditolak. Kenapa ditolak? Karena saya ngerasa sangat jauh banget. Di mana tinggalnya, Pak? Tinggalnya di mana kok bisa bilang jauh? Saya sebelumnya di daerah timur, di Jakarta Timur. Lalu kemudian saya bekerjanya, dapat surat tugasnya, ceritanya itu menjadi calon pegawai negeri sipil. Harusnya saya di SMA 7, harusnya. Begitu sampai 120, tawurannya saat itu lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Dia ngerasa. Ya merasa tawuran nggak? Saking dahsyatnya itu, saya masuk ke kelas melarang, kalian itu ngapain sih pada tawuran? Yang jawab itu anak perempuan justru. Bapak mestinya bangga. Kita itu kalau tawuran menangan, Pak. Alumninya kemudian yang masuk di STM kayak dia. Jadi udah ketahuan alumninya di STM, di pelayaran. Nah itu karena hobinya emang tawuran, udah sesuai itu. Iya, kelihatan ya lulusan dari 120 ada yang jadi tentara. Mungkin karena yang bakatnya tawuran ya. Mentalnya udah belajar duluan. Tapi saya di 120 saya dapat ilmu banyak. Saya dapat pengalaman bahwa kemudian menjadi guru itu tidak membosankan, itu justru karena di 120. Saya ngelihat guru yang paling enak dahulu itu di 120, yang paling enak rasanya saya pengen meniru itu guru seni rupa. Pak, saya Pak Muhadi, almarhum. Dia pagi-pagi, dia bagi-bagi koran dulu, dia punya loper koran, majalah. Habis itu dia datang ke sekolah, begitu kemudian kumpulin tugasnya. Lalu tugas lukisan, tugas gambar oleh guru seni rupa cuma dibagi 3. Ini jelek, ini bagus, ini sedang. Jelek, bagus, sedang. Terus kan yang jelek dikasih angka 6. Yang sedang dikasih angka 7, yang bagus angka 8. Enak banget ya guru seni rupa. Guru sejarah baca semua. Soal 5 tiap orang dibaca semua kan. Guru bahasa Indonesia sama. Guru seni rupa itu paling nyaman itu. Saya sampai merindukan, saya pengen jadi guru seni rupa. Itu paling enak begitu. Rupanya saya terinspirasi loh sama anak saya, Pak. Kata teman-teman saya sih, kata Bu Susi dan kawan-kawan, saya manggilnya Kak Susi. Kata Kak Susi dan kawan-kawan, saya sukanya dari dulu suka baca puisi. Cuma itu doang. Tidak suka pada kegiatan seni rupa atau seni yang lainnya. Nah, di 120 saya dapat inspirasi sejumlah besar puisi. Dan saya bisa acungkan jempol gitu karena kemudian kumpulan puisinya tentang potret kesaksian Jakarta, tentang sebagian itu tentang pelaut-pelaut Kamal Muara itu. Kemudian saya masuk dapat juara 3 di tingkat nasional. Wow. Pada waktu itu. Jadi inspirasinya dari, ya buat saya itu setiap murid adalah inspirasi. Meskipun sampai sekarang barangkali Bang Arom ya panggilannya, Bang Arom itu bertanya-tanya pada waktu dulu, Pak Sobirin itu dulu bagaimana ceritanya, nggak tahu profesi bapak saya, babe saya,
sudah diramal dari SMP, kamu itu bakal kerjanya nanti sama seperti bapakmu. Dan kemudian merasa dia terbukti. Padahal saya nggak tahu bapaknya kerja di mana, dan kemudian dia masih SMP, bakal sekolah di mana, bakal kuliah di mana, saya nggak tahu. Sampai punya anak 2, anaknya memang 2. Itu yang berapa? Enggak punya anak. Istri saya yang punya. Oh iya. Oh iya. itu Mbak bahasa dari gurunya itu. Gurunya itu kalau tanyain punya anak berapa Pak? Saya nggak punya anak. Yang punya anak istri saya. Jadi begitu, dia sudah merasa sudah ditentukan, dan katanya dari generasi di bawah-bawah Bang Arom itu juga ada yang merasa ditentukan oleh saya, bahwa kamu itu nanti jadi perwira militer, tapi meskipun kamu itu kerja di mana-mana, jodohmu itu tetangga dekat rumah. Dan kemudian dia bilang, kok terbukti ya? Saya nggak tahu pada waktu itu doang, tapi sekarang saya nggak bisa melakukan itu. Tuh jodoh militer dekat rumah saya tertolak kan Bapak. Ada itu teman-teman. Oh ya. Ada itu. Semoga dia nggak tersinggung. Begitu. Jadi saya sendiri itu merasa di 120 itu saya dapat inspirasi banyak. Saya sebagai guru harus ngapain? Karena saya tidak bisa membayangkan siswa itu ya harusnya itu rajin belajar seperti saya. Sampai sekarang saya punya anak besok mau kuliah, bukan kuliah S1, mau kuliah S2. Saya bilang, besok kamu harus tanya pada dosen kamu. Besok mau kuliah apa? Mau kuliah teori sosial. Teori sosial itu begini. Kamu harus nanya. Jadi saya ngasih pesan, lebih baik nanya daripada suruh jawab. Gitu kan? Coba bayangkan kalau kemudian begitu. Karena waktu saya jadi siswa, jadi siswa sekolah guru, saya di sekolah pendidikan guru di SPG. Guru saya itu begitu masuk di pintu, itu kemudian mengajukan satu pertanyaan. Orangnya belum ditunjuk, ngajukan pertanyaan dulu, baru kemudian buka absensi itu, lalu kemudian ditunjuk. Lihat, kira-kira begitu. Bagaimana nggak stres kan? Setiap siswa lebih stres begitu. Maka saya kemudian, ini guru jelek banget nih begini. Saya nggak mau begitu. Kalau saya jadi guru, saya pengen yang bertanya itu siswa. Kira-kira begitu. Dan ya teman-teman lah yang jadi kelinci percobaannya kemudian. Ya 35 itu siapa tuh? Jawab Pak. Terjawab sudah sekarang. 35 juga termasuk kelinci percobaan Pak. Ya itu. Tuh kan, benar. Itu dendam ya Pak ya, dendam. Kalau itu sih saya membayangkan, maaf, sampai dengan generasi teman-teman masuk itu, sekolah kita itu kelasnya, barangkali Kak Susi tahu nih, kelasnya itu dari 30 sekolah negeri dan swasta di Jakarta Utara, itu ada pada nomor 27, 28, 29, itu SMP 120. Bagaimana caranya naik kelas, rankingnya. Maka kemudian saya berpikir, ngapain kalau disebar begitu, dikumpulin anak yang pintar dengan yang pintar, yang nggak pintar dengan nggak pintar, nanti akan bersaing mereka di kelas. Persaingan di kelas itu sama saja dengan persaingan antar sekolah, kira-kira begitu. Begitu. Pada akhirnya, begitu kemudian generasi kalian yang jadi kelinci percobaan, itu beberapa tahun berikutnya sekolah-sekolah yang ada di sekitar Cengkareng 33, 56, SMEA 24, ya kira-kira yang
Mereka itu tahu dari gaya bahasa ngomongnya, dari gaya ini, oh kamu anak 120 ya? Kamu alumni 120. Guru-gurunya tahu. Tapi maaf taunya dari anak yang 1-2 kelas yang pinter doang. Sisanya sih enggak itu. Si Andelo. Begitulah. Jadi ya berbanggalah kalau teman-teman itu jadi kelinci percobaan. Tapi yang paling penting sih, yang paling penting ini buat teman-teman. Saya barangkali ya, seandainya kemudian saya harus menyampaikan sekarang teman-teman harus ngapain. Saya berpikir ketika anak saya lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, saya sudah menyelamatkan pendidikan anak saya. Nggak tahunya belum. Begitu anak itu lulus kemudian sarjana, lulus S1, lulus diploma 4, saya berpikir saya sudah memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak saya sudah mendidik dengan baik anak saya, nggak tahunya belum juga. Artinya pendampingan teman-teman sebagai orang tua kepada anak itu pendampingan yang terus-menerus, yang mungkin pada saat sekarang sebagai anak, tapi kemudian besok lusa ketika kuliah sebagai teman. Tapi pendampingan sebagai orang tuanya itu harus terus dilakukan kalau kita tidak ingin melihat kegagalan-kegagalan. Begitu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Mas Sobiri. Pak Sobiri, kita ada atensi dari alumni. Ini karena Pak Sobiri begitu meneduhkan tentang pengetahuan pada kami. Kita dapatnya payung. Terima kasih. Bu Linda. Tidak kalau gitu, saya sudah. Oke, hadiah lomba mana ya pemenangnya? Terima kasih. Oke, tadi ada lomba balap karung anak-anak bocil. Juara 1 Lintang, mana Lintang? Ya, Lintang maju ke depan. Terus kemudian Ferang. No, depan. Sini. Ini Lintang. Terima kasih. Nyanyi dulu dong. Nyanyi dong. Nyanyi. Balap yang ada Udah dikasih. Kemudian balap karung remajanya Ilyas pertama, yang kedua adalah Dimas. Ini baru kamu nggak ada orang juara 3-nya? Nggak ada. Aduh. Ada. Kalau balap karung nggak ada, kalau makan karung ada. Ilyas. Katanya nggak mau. Ya udah kamu aja. Ilyas sama Dimas. Dimas. Terus kemudian Dimas juga. Kamu nggak mau ada 5 doang. Ya, terus satu lagi Robandor. Yang satu Momega, Nur, Vera, juara 1. Terus Tri, Marni dengan Linda, juara 1, juara 2, juara 3, Marni, Linda, Tri. Marni, Tri sama Linda, Ibu Linda. Mana Bu Linda? Ya, sebentar. Terus ya satu-satu Linda, Tri sama Ojat. Emak ini yang ambil. Marni nggak ada. Atau Citra. Siapa ya yang di sini? Oh ya, kami ada dari panitia, ada cendrawata untuk Ibu Susi.
Pak Sobri dan kiri, kemarin udah dapat kan? Saya nggak ngiri, saya nganan. Jangan kanan. Kami mohon Pak Maman, karena dikenal dengan Bu Susi, dikenal dengan Pak Maman itu, kami mohon Pak Maman memberikan ini dengan Bu Susi. Ya. Aduh, terima kasih. Ya itu cinta mata dari kami. Mudah-mudahan Ibu Hasan mau dipakai. Jangan apa ya Bu? Enggak mau. Terima kasih nih untuk semuanya. Ya. Sehat selalu. Amin. Yani sih. Masa lu nggak ikutan? Udah banyak. Bu selalu sedih tuh nggak ada fotonya. Ayo aku situ Pak. Selamat ulang tahun Alang Bima yang ke-5. Semoga semakin solid dan semakin sukses. Ulang lagi kok, kurang ini. Kurang ini ya. Coba pakai yang keras. Enggak, itu enggak apa-apa. Oh. Ini pegang. Siapa yang mau? Ayo udah. Ya udah dia aja. Ayo, ulang, coba ulang. Siap. Tadi udah selamat ulang tahun Alang Bima yang ke-5. Semoga semakin sukses dan semakin solid. Oke. Semoga semakin sukses dan solid itu bareng-bareng. Oh gitu. Ada sosis bareng. Ya. Sosis bareng. 1, 2, 3, action. Selamat ulang tahun Alang Bima yang ke-5. Semoga semakin sukses dan solid. Kan tadi kita cuma solid sama suksesnya doang.